Kita membuka Alkitab kita membaca meneruskan expository preaching dari Genesis pasal yang ke-42. Genesis 42. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Ya, sebetulnya ini menjadi satu kesatuan sampai dengan pasal yang ke-44 ya, tapi kita membaca satu pasal saja, ini pun juga sudah cukup panjang. Saya baca dengan ya sedikit agak cepat, saudara bisa mengikuti ya. Maksudnya dengan membaca di dalam hati. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dia yang menjual gandum pada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudara ini, segeralah mereka dikenal, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang yang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikian diperbuat mereka. Mereka berkata seorang padanya, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikian dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledai di tempat bermalam, dilihatnya uang ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudara, "Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, "Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan melakukan kami sebagai pengintai negeri itu.
Tapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, ya ini menjadi tuan atas negeri itu kepada kami. Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karung. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Demikian bacaan firman Tuhan yang cukup panjang. Mari kita berdoa. Sudah berdoa untuk orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Juga berdoa untuk saudara sendiri. Juga mendoakan saya. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami mohon firman Tuhan ketika diberitakan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh mendapat berkat Tuhan yang bekerja, Roh-Mu yang kudus boleh menyapa kami secara pribadi dan menerjemahkan firman Tuhan yang digabung kebutuhan kami masing-masing. Berkati supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan yang memimpin kebaktiannya dari awal sampai dengan akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah satu bagian yang panjang. Sebetulnya kalau kita mau melihat lebih keseluruhannya, kita mesti baca sampai pasal 44 ya, tapi itu nggak memungkinkan. Ini baca satu pasal saja sudah panjang sekali gitu. Kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, ini kan isunya kan tentang kelaparan deh, kelaparan. Kita bisa melihat seluruh kejadian ini ya, bagaimana Allah itu merencanakan Yusuf sampai bisa ke Mesir dari perspektif kelaparan ini. Karena kalau tanpa pekerjaan Tuhan yang dipersiapkan Yusuf ke Mesir, ya bukan cuma Mesir yang persoalan, tapi ya keturunan Yakub ya, bangsa Israel itu terancam di dalam hal ini karena kelaparan itu begitu hebat. So kita bisa melihat di sini ya, penempatan Yusuf di Mesir ini classical interpretation ya, ini di dalam mempersiapkan bangsa itu untuk mendapatkan makanan sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka ya. Tapi bukan tanpa kesulitan penderitaan Yusuf yang dipakai oleh Tuhan. Sama seperti dalam kehidupan kita, kita mungkin rindu ya untuk dipakai oleh Tuhan. Tapi kita kadang-kadang gak siap untuk mengalami pain ya, mengalami rasa sakit, apalagi pengorbanan dan sebagainya. Kalau kita mau dipakai Tuhan di dalam keadaan yang nyaman dan convenient, comfortable, bequem, dan itu nggak cocok dengan kehidupan Yesus Kristus yang kita percaya ya. Seandainya saja bisa ya, dia nggak usah inkarnasi, lalu terus kemudian ada penebusan bagi manusia yang berdosa. Tapi cerita itu kan nggak pernah ada ya, nggak pernah ada di dalam Alkitab. Seandainya saja dia nggak usah tersiksa, menderita mati di atas kayu salib, menyelamatkan manusia dari kehidupan yang berdosa ya. Tapi sekali lagi ya, cerita itu juga nggak ada di dalam Alkitab. Saudara nggak baca cerita itu. So sama kita bisa melihat di sini dalam kehidupan Yusuf yang dipakai Tuhan ya. Di sini ya kita bisa mengatakan dia ini memang senternya gitu. Dan dia juga mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Di sini dia sudah rise to power, tapi seperti saudara lihat di dalam cerita ini ya, ceritanya nggak mulus banget gitu.
juga belum happy ending di dalam bagian ini ya, masih harus menunggu. Kita bisa melihat ini sekali lagi ide dari perspektif kelaparan itu ya, pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya melalui Mesir. Tapi kita juga bisa melihat dari perspektif ini relasi, dan ini nggak kalah penting sebetulnya gitu ya. Brueggemann malah mengatakan sebetulnya famine ini cuma occasion saja untuk the narrative ya, occasion gitu. Tapi agenda dari naratif ini ya, concernnya itu sebetulnya adalah tentang dysfunctional family yang mesti diperbaiki oleh Tuhan. Sense menurut Brueggemann ya, saudara boleh setuju boleh nggak setuju ya. Tapi ini loh, family yang berantakan ini ya, ini Tuhan sedang merajut gitu, dan ini nggak kalah penting dengan urusan kelaparan gitu. Urusan kelaparan itu itu cuma tentang makan gitu ya. Ya terus kalau misalnya worst case mati ya sudah toh, kita anyway bisa percaya juga gitu ya. Paling banyak mati gitu kan ya, kelaparan. Tapi urusan relasi ya itu penting ya. Kita jangan jadi orang Kristen yang asal perut kenyang, asal kebutuhan materi cukup, ada certain security, tapi kita relasi itu not in a good terms ya. Itu orang Kristen yang kacau ya. Kalau saudara lebih merasa tenang dengan perut kenyang daripada relasi yang benar, ini ada yang salah di dalam kerohanian kita gitu. Relasi itu penting ya, dan karena itu Tuhan juga peduli dengan relasi yang dipulihkan di sini. Mereka ini perlu comes to terms satu dengan yang lain ya. Bukan cuma satu dengan yang lain, tapi juga dengan masa lampau ya. Dan ke depan ya, dream yang perlu digenapi. By the way, kita pakai istilah dream di sini tentu saja ini. Saya kemarin ngobrol sedikit sama saudara Kenvin ya. Tentu ini ya, ini bukan berarti bahwa mimpi itu lalu terus kemudian semua mimpi saudara itu berarti adalah wahyu Tuhan. Saya pikir kita orang reform harusnya ngerti lah bagian ini ya, bukan itu maksudnya. Tapi di sini kan Tuhan menyatakan rencananya kepada Yusuf di dalam cerita ini ya. Itu kan memang melalui dream. So di sini ya dream ini ya, kita pakai di dalam istilah ini ya, almost synonymous dengan visi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf itu. Dream yang dari Tuhan bukannya di-create oleh Yusuf sendiri ini ya. By the way, kita juga nggak pernah bisa create dream sih sebetulnya itu. Dream yang dari Tuhan ini kan mesti digenapi ya di dalam waktu yang akan datang. Dia ada ikatannya di masa lampau ya. Nah bagaimana kita resolve tegangan ini ya. Kita bisa melihat dari berbagai perspektif, outline dari Brueggemann di sini. Dia mencoba melihat dari perspektif saudara-saudara Yusuf ya yang pertama. Lalu bisa melihat dari perspektif Yakub ya. Dari perspektif Yusuf tentu saja, dan dari perspektif Benyamin ya. Mungkin hari ini kita konsentrate ke dua yang pertama saja gitu, or even satu kali ya, 1 sampai 2 ya, yaitu saudara-saudaranya. Dan kalau masih cukup waktu, kita juga bisa membicarakan tentang perspektif Yakub ya. Apa yang ada di dalam pikiran saudara-saudaranya gitu ya. Saudara bisa baca di situ. Mereka ini terikat dengan masa lampau yang belum dibereskan. Mereka terikat dengan masa lampau di mana mereka itu ada guilt, ada kesalahan, ada dosa. Dan ini belum forgiven gitu. Ini belum ada resolve gitu. Belum. Dan sudah jangan jangan meremehkan guilt ya. Kita kadang-kadang pikir ini psikologi modern gitu ya. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan, guilt itu kan human construct gitu kan ya. Nggak perlu itu perasaan bersalah. Kamu stres sendiri gitu kan ya. Itu pembohongan pembohongan gitu. Guilt itu termasuk salah satu yang memang ini ya Pak, itu harus ada di dalam kehidupan manusia. Itu menjadikan dia itu menschlich actually. Kalau manusia itu nggak ada lagi bisa punya perasaan guilt ya. Saya tarik sampai stretch contoh yang paling ekstrim ya. Psikopat itu itu nggak ada guilt gitu. Maksudnya itu gitu. Mau ke sana gitu. Nggak ada guilt kan itu kan ya, bener nggak ada gitu. Jadi mereka melakukan apa ya nggak rasa salah, nggak ada. Mau pertobatan, remorse nggak ada, nggak ada. Jadi kita mau merayakan ini gitu, menjadi manusia psikopat gitu, maunya ke sana gitu. Kan pasti bukan ya orang waras mana yang akan pikir bahwa jalan keluarnya ya supaya manusia itu tidak dirundung oleh guilt. Ya jadilah ke arah psikopat beres gitu. Kita bebas daripada perasaan guilt. Kan kacau ya
Guilt itu jangan ditekan, jangan ditekan. Itu psikologi modern seperti kayak ini ya, itu menggampangkan persoalan guilt sebagai sesuatu yang kita ya dianggap sebagai psychological defect gitu ya. Ya memang sih di dalam zaman dulu betul juga waktu dikatakan ini self kritik ya. Gereja ya jangan memanipulasi orang berdasarkan guilt memang gitu ya. Gereja kalau terus itu menebarkan guilty feeling supaya bisa dapat kontrol orang ya celaka, apalagi kalau supaya dapat uangnya orang terus kemudian teror dengan guilt ya. Wah itu jahat sekali memang ya. Gambaran seperti itu tentu saja itu sangat keliru gitu. Gereja nggak dipanggil ke sana sih for sure gitu. Dengan orang perasaan bersalah jadi lebih gampang dikuasai gitu ya. Itu kan memang jahat ya. Namanya abusing power gitu. Tapi bukan karena ada fakta ini, let's say sebagian benar bisa kayak begitu gitu ya. Entah di zaman kita sekarang atau zaman dulu. Lalu terus kemudian guilt jadi nggak perlu lagi gitu. Bukan karena ada fakta rusak ini berarti terus kemudian oh guilt kalau gitu itu ini apa rubbish lah gitu ya. Ini di dalam society nggak perlu ada gitu. Sekali lagi ya saya, orang yang di dalam kehidupannya nggak ada guilt ya. Dia berusaha untuk menekan guilt atau menggampangkan guilt. Ya, dia nggak ada harapan sesuai kehidupannya gitu. Ini real ya, guilt daripada saudara-saudaranya Yakub ini real gitu dan nggak bisa diapa-apain saya. Maksudnya bukan nggak bisa diapa-apain, ini perlu diselesaikan gitu. Mereka sendiri nggak bisa melupakan begitu saja gitu. Misalnya saudara baca dalam cerita ini kan, wah itu kan sudah lama gitu ya. Kalau baru 2 minggu lalu ya oke lah. Ini kan sudah lama ya bertahun-tahun. Ngapain sih kita ngomongin ini? Itu kan sudah lewat. Nggak bisa loh, nggak ada pembicaraan kayak begitu saya. Nggak ada di sini gitu. Mereka betul-betul terkurung oleh unforgiven past ini gitu, yang nggak pernah diselesaikan. Nggak ada kesempatan juga yang menyelesaikannya. Mereka juga kayaknya memang nggak mau menyelesaikan. So mereka dikuasai by ketakutan ini ya. Kalau saudara lihat di situ, ya ini perhatikan kata-kata ini ya. Di mana ya? Tadi kita baca ini, mesti cari lagi ayatnya panjang gitu. Setelah mereka dituduh itu ya, mereka akan langsung merefleksikannya dengan apa itu? Dengan sebagai hukuman Allah kan ya. Di ayat berapa kalau sudah ketemu lebih dulu dari saya boleh juga sih itu. Di ayat berapa ya tadi yang kita baca itu. Mereka melihat itu, ya ini mulai ayat 21 ya. 21 itu. Mereka berkata seorang kepadanya, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Maksudnya Yusuf itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Mereka dikuasai perasaan ini ya, Pak, ini retribusi gitu ya. Ya, hukum tabur tuai. Dulu kita melakukan Yusuf kayak begini, sekarang kita mengalami kayak begini. It's just correct gitu ya. Ya sudah, ini namanya menuai apa yang kita tabur gitu. Ya sudah, terima saja. Memang Allah kan maha adil. So, persoalannya di mana sih? Di satu gambaran sih ada positif dalam pengertian mereka dengan rela menerima hukuman ini gitu kan ya. Tapi persoalannya tuh gini loh saya. Mereka ini nggak bisa terlibat di dalam penggenapan dream atau rencana Tuhan yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka ya. Nggak bisa mulus akhirnya. Terseok-seok saya gitu. Mereka ini berpikir seolah-olah ya mereka ini sudah generasi terakhir, sudah selesai. Setelah ini sudah bubar lah ini ceritanya keluarga Israel ini ya. Mereka nggak bisa melihat diri mereka itu sebagai orang-orang yang sedang memegang janji Tuhan. Nggak bisa gitu. Karena apa? Ya karena guilt yang nggak pernah dibereskan. Hati-hati ya saudara, ini apa? Di dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita menggampangkan guilt ya, kita nggak take it seriously ya, whatever alasannya. Psikologis mungkin ya, kita terteror atau apa gitu ya. Kita nggak pernah membereskannya juga. Baik di hadapan Tuhan, maupun juga di hadapan sesama sejauh itu bisa ya. Akhirnya yang terjadi adalah kita nggak bisa jadi faithful promise bearer gitu. Saudara terseok-seok untuk jalan karena ketarik dengan guilt yang nggak dibereskan gitu. Sayang sekali ya saya. Ini rada paranoia kan kalau saudara baca ini perspektif daripada saudara-saudara Yusuf ini kan. Mereka dikuasai oleh perasaan bersalah. Mereka nggak bisa melihat sovereignty of God gitu ya. Tuhan yang sanggup memelihara. Nggak sanggup. Mereka nggak bisa lihat itu. Yang mereka lihat adalah kita sudah bersalah. Kita sudah bersalah. Kita sudah berdosa. Dan ini sekarang kita sedang menuai. Ini akibat dosa kita. Akibat dosa kita. Tuhan sedang menghukum kita. Terkurung sudah di dalam ini apa paradigma itu gitu. Nggak bisa keluar dari sana gitu ya.
Padahal kehidupan Kristen kan bukan tentang itu ya, saya bukan itu. Lebih daripada itu. Hidup ini adalah ya kita berdosa, kita bisa mengaku salah di hadapan Tuhan, kita bisa bertobat dan ada pengampunan di dalam Kristus, lalu kita bisa berpegang lagi kepada janji Tuhan. Dan bukan sekedar meratapi hidup sebagai yang sedang didisiplin oleh Allah, yang sedang apa ya saya hanya menuai apa yang saya sudah tabur. Dulu taburnya begitu, sekarang saya menuai begini, ya sudah, ini akibat kesalahan saya. Hidup kayak beginilah nggak terlalu menarik ya saya. Seperti kayak Tuhan pun juga macet gitu gara-gara kesalahan kita gitu. Tuhan pun sepertinya kayak juga, ya sudah, ya kan memang salahmu sendiri gitu kan ya. Ya sekarang ya tanggunglah begitu ya. Kok begini ya Tuhannya gitu gambaran. Terlalu sempit ya saya gambaran Tuhan yang seperti ini gitu. Tuhan yang hanya dikurung di dalam urusan tabur tuai gitu. Tuhan yang nggak ada anugerahnya kayak begini saya. Tuhan yang ya kalau kamu taat, kamu berdoa panjang, ya saya berkati gitu ya. Kalau kamu melakukan kejahatan, kamu apa fitnah orang atau apa gitu ya, mendorong orang ke sumur gitu, ya sudah ini akibatnya gitu. Kita nggak bisa minta apa-apa lagi kepada Tuhan. Ya sesuai dengan yang kamu lakukan sudah. Selalu balik kayak begitu. Alangkah nggak menarik nih ya sudah. Ini spiritualitas kayak begini gitu. Masa Yesus digambarkan seperti ini gitu? Masa Tuhan yang kita kenal gambarannya adalah seperti ini gitu? Ini nggak perlu Tuhan kalau kayak begini sudah. Maksudnya dunia juga bisa kali mengajarkan seperti ini. For sure agama lain bisa mengajarkan seperti ini. For sure sudah. Nggak distinctively Christian deh. Tapi Allah yang kita kenal itu unik berbeda karena dia adalah Allah yang berjanji ya. Despite our guilt. Meskipun keberdosaan dan kegagalan kita. Dan inilah yang nggak bisa dilihat oleh saudara-saudara Yusuf. Macet mereka ya. Macet di dalam perasaan bersalahnya gitu. Bukan jadi ateis loh, bukan saya. Bukan gitu. Mereka menyebut Tuhan. Mereka bahkan menerima dengan rela penghukumannya dari Tuhan. Ya sudah, saya memang ada salah, sekarang Tuhan mengembalikan kepada saya terima, ini bagian daripada pendidikan, tapi sudah berhenti di sana saja gitu. Sekali lagi ya saya, pertanyaannya mimpinya mana di sini gitu. Mimpi yang sedang digenapi ini ditanggapi apa oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka sebetulnya terlibat, tapi secara diri seperti kayak nggak betul-betul aware gitu ya kalau sedang terlibat gitu ya. Sayang sekali kan ya saya. Tuhan itu jalan terus sebetulnya. Sebetulnya juga melibatkan mereka juga. Tapi mereka nggak bisa menikmati pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Kasihan nggak sih, saudara? Ya, saudara bisa dipakai Tuhan, tapi saudara sendiri nggak bisa menikmati waktu dipakai Tuhan. Lah kan celaka ya kayak begini gitu. Ya memang dipakai Tuhan sih. By the way, saudara, Yudas pun dipakai Tuhan sih sebetulnya gitu. Tapi dia sendiri terkutuk gitu. Kan kasihan ya orang seperti ini sebetulnya gitu. Dia terlibat somehow di dalam rencana Tuhan itu, tapi dia sendiri nggak bisa menikmati gitu. Dia seperti kayak di luar ya di dalam dan sebagainya. Ya kita nggak berharap di sini ada Yudas lah, of course ya. Poin saya bukan sampai mau menarik saudara kepada Yudas, bukan. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita ya, kita lebih mirip seperti kayak saudara-saudaranya Yusuf ini gitu. Tuhan itu sebenarnya berjalan terus dengan penggenapan janjinya. Tapi karena perasaan guilt yang nggak pernah beres ini, yang nggak pernah diberesin ya, yang kita anggap enteng gitu, dan itu akhirnya terus kemudian menghalangi kita untuk menggenapi dengan sukacita ya, dengan kenikmatan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maksudnya berjalan di dalam penggenapan janji Tuhan itu seperti broken gitu ya dalam hal ini. Persis seperti dalam cerita ini loh, saudara-saudaranya Yusuf gitu. So, the good news-nya tentu saja adalah ini ya, penggenapan janji Tuhan itu, saya pinjam istilahnya Brueggemann, has its own life. Itu ada jalannya sendiri ya. In spite of the brothers' fearful enslavement. Ini good news loh saya. Coba saudara bayangin ya, kalau Tuhan sendiri tersendat gara-gara paranoianya saudara dan saya. Waduh. Jadi kamu ini ya, dipenuhi perasaan bersalah terus ya. Ya sudah, karena kamu gitu, saya juga nggak bisa berkati kamu. Lah mati, saya nggak ada pengharapan lagi, sudah kayak begini gitu. Berarti tergantung semuanya sama kita dong, berarti kayak gini ya. Enggak loh, ini Tuhan jalan terus kan ya. Ini belum siap, mereka ini paranoia ya. Mereka ini terus dirundung di dalam perasaan kebersalahan, mereka ini nggak bisa keluar dari sana. Ya tapi kita bersyukur, good news-nya adalah naratif ya, flow naratifnya ini has its own life. Dia jalan sebetulnya gitu. Bukan tersendat, bukan gitu. Dan ini penghiburan harusnya untuk saudara dan saya. Tapi alangkah indahnya penghiburan itu kalau lebih dalam lagi. Kita membereskan persoalan guilt itu di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan dan juga sesama ya, bukan cuma Tuhan, sesama gitu.
Saya kalau boleh sedikitin lah saya, di dalam sudah tahu di medieval itu ya, Roman Catholicism kan, mereka mengaku dosa selalu melalui, sampai sekarang sih actually ya gitu, melalui ada imam gitu ya. Terus salah satu penemuan di dalam reformatoris kan, menekankan kita direct akses kepada Tuhan gitu. Tentu kita affirm itu ya, cerita yang indah, karena memang kita satu-satunya pengantara adalah Yesus Kristus gitu. Cuma kadang bisa terus kemudian spiritualitas jadi ekstrim ya. Kita pikir kita dengan Tuhan gitu, tapi kita tetap tension dengan orang ya, nggak pernah ada pemberesannya gitu. Padahal kesempatannya ada. Saya nggak ngomong kesempatan nggak ada ya. Kadang ada kesempatan nggak ada. Sudah bisa salah ngomong sama supir taksi. Setelah itu saya mau hidup nggak ketemu lagi. Ya sudah, apa boleh buat kayak begini. Saya pikir Tuhan juga nggak memanggil saudara untuk seumur hidup mesti cari supir taksi itu ya. Otherwise lu masuk neraka kalau nggak minta maaf. Ya enggak lah pasti itu. Itu kita nggak ada kesempatan untuk bisa ketemu lagi ya. Kita pasti ada salah-salah yang kita nggak bisa ketemu lagi dengan orang yang kita bersalah kepada. Itu lain urusan saya. Tapi yang menyedihkan itu, ini bisa loh sebetulnya gitu. Bukan nggak bisa loh ketemu lagi. Bisa loh. Ini bukan supir taksi yang entah kita nggak tahu dia di mana gitu. Berarti ngomong super taksi di Hamburg kayaknya gak cocok ya soal konteksnya. Di Jakarta kali naik taksi, di sini mana saudara naik taksi gitu. Supir YLB nggak ada masalahnya gitu ya, saudara nyetir sendiri. So, ya ini loh, orang-orang yang terhadapnya kita bersalah ya, waktu ada kesempatan, ya ini pemberesan dosa ini di hadapan Tuhan, tapi juga manusia yang kepadanya kita bersalah. Penting ya saya. Tuh, saya waktu ini saya momen-momen terakhir ya, itu papa saya mau meninggal gitu ya. Ada jemaat yang mengingatkan. I think bagus juga dia mengingatkan ya. Ya sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru sih untuk saudara juga ya. Kita dalam saat-saat seperti itu pasti ada penyesalan ya. Kadang-kadang kita mau ngomong juga kayaknya kok baru sekarang gitu, ini kejadian kapan gitu kan ya. Tapi diberesin borongan sekarang saat terakhir gitu ya. Tapi momen itu penting sih. Itu momen itu benar-benar penting gitu. Itu very releasing bener ya. Dan saya bilang, ya saya berkata sama papa saya gitu, maksudnya kita minta maaf ada kesalahan. Tapi juga saya juga ngomong kalimat ya, kalau papa ada yang salah kita juga mengampuni. So both ways ya saya. Saudara mesti minta pengampunan, tapi kita juga mengampuni gitu. Gak bisa cuma mengampuni tapi gak minta ampun. Itu namanya pride gitu. Tapi cuma minta ampun ya, tapi minta ampun seperti rendah hati gitu ya, tapi nggak bersedia mengampuni, itu namanya grudges gitu ya. Ini persoalan ya begini. Orang yang di dalam kehidupannya itu ini ya, nggak bisa mengampuni ya, sulit ya. Sama seperti orang yang di dalam kehidupannya merasa nggak diampuni juga sulit juga gitu. Dua-duanya sulit, nggak mengampuni sulit, nggak diampuni juga sulit. Maka sekali lagi ya saya perhatikan di sini di dalam kehidupan saudara dan saya, jangan guilt itu menjadi faktor yang kemudian final gitu ya. Final, guilt itu jadi faktor final yang menentukan human relation, apalagi divine relation gitu. Kata kuncinya adalah guilt gitu ya. Waduh, gawat deh saya. Saya kutip Brueggemann, ini istilah yang indah menurut saya. Karena mereka seperti ini, as a result, the brothers must live in a world where no new thing can be anticipated. No new thing can be anticipated. Orang yang dirundung oleh kesalahan itu ya saya. Orang yang terus dikurung ya oleh kesalahannya. Dia nggak ada pengharapan saya. Di dalam kehidupan itu nggak bisa berharap. Benar-benar nggak bisa. Coba lihat dulu, ini saudara-saudaranya Yusuf ini, mana ada pengharapan? Kasih tahu saya. Mana ada kalimat pengharapan? Gak ada kan? Kalimatnya kan ada kalimat yang bahasa retribusi semuanya kan, memperbaiki dulu. Dulu sih ada salah-salahnya lagi itu. Ruben ngomong gitu. Makanya saya dulu kan bilang gitu, ini enggak membantu sama sekali gitu ya. Kalau sebel sama orang ngomongin ini yang lampau sudah lewat, masih kan gue juga so bilang sini nggak bisa diapa-apain, maksudnya kita nggak ada time machine yang bisa balik ke sana, nyebelin bener gitu kan ya. Ya Ruben ngomong gitu kan, saya sudah bilang makanya itu jangan macam kamu sih gitu, akhirnya sekarang kita semua menimpa ya, nggak menolong gitu maksudnya. Itu bukan kalimat pengharapan itu kalimat nyala-nyalain orang namanya gitu. Ya dia sendiri salah juga gitu kan ya, dia sendiri juga salah.
Dan ada banyak loh, saya variasinya kalau saudara baca gitu ya. Mereka bisa melakukan ini bisa berbagai macam dealing with guilt itu ya. Tapi satu yang pasti nggak ada, ya seperti dikatakan Bergman, ini tepat ya. No new thing can be anticipated itu, nggak ada pengharapan di sini. Benar-benar nggak ada, saya. Yang ada adalah kita mesti menerima penghubungan Tuhan. Memang kita sudah melakukan yang jahat, sekarang kita dibalas lagi. Ya sudah, mau apa lagi ya, memang mesti begini, terima aja gitu. Tapi nggak ada pengharapannya gitu. For sure nggak ada pengharapan akan kasih karunia Tuhan. Itu juga macet di dalam bagian ini ya. So, hati-hati ya saya dengan guilt, jangan dianggap enteng gitu. Bagi seperti kayak psikologi modern dianggap sebagai sesuatu yang human construct lah, psychological defect lah atau apa gitu. Kalau kamu ada ini sebetulnya Alkitab jelas mengatakan itu sebagai dosa. Tapi dunia kita menciptakan narasi supaya nggak merasa bahwa itu dosa gitu kan ya. Ya, akhirnya harga yang harus dibayar yaitu hidup nggak ada pengharapan. Man. No new thing can be anticipated. Atau di dalam istilah lain ya, istilah yang dipakai Brueggemann juga. Akhirnya segala tindak tanduk, segala kelakuan, ucapan ya yang keluar dari saudara-saudara Yusuf itu semuanya itu compelled by the fatedness. Tahu saya fatedness ya. Bahasa Indonesia ya. Nasib sudah gitu aja, nasib itu. Ya sudah nasib gitu. Kan hukum tabur tuai gitu kan ya. Saya sudah berbuat kejahatan. Ya sudah, sekarang tinggal tunggu aja balasannya. Ya ini namanya nasib, coy. Nasib gitu. Nasib itu sudah nggak bisa dirubah gitu. Kamu nabur kejahatan, ya sudah sekarang tahu kejahatan. It's correct dong, precise ini, mathematically kan correct gitu maksudnya. Tapi Tuhan kita bukan itu kan Yesus, bukan gitu. Kita percaya predestinasi, betul. Kita percaya penetapan Tuhan, betul. Tapi itu lain loh saya dengan fatedness ya, bukan. Karena di dalam relasi kita dengan Tuhan itu ada dinamika gitu. Musa itu bisa pleading. Waktu Tuhan mengatakan saya nggak akan berjalan lagi bersama dengan bangsa tegak tengkuk ini ya. Biar pakai perantara aja. Musa pleading. Musa nggak bilang, oh jadi gitu Tuhan. Iya udah gitu. Ya udah. Memang nasib gitu ya. Ditinggal Tuhan ya sudah gitu maksudnya. Mau apa lagi Tuhan sudah ngomong, thus said the Lord. Bukan itu ya saya. Iman Kristen itu bukan itu loh, bukan loh. Hosea bisa minta kepada Tuhan supaya umurnya diperpanjang dan indeed diperpanjang gitu. Hati-hati ya saudara salah mengerti teologi reform sebagai fatedness gitu. Fatalism, fatedness, hukum tabur tuai gitu. Gak menarik buat saya, spiritualitas kayak begini ini gak menarik untuk dihidupi gitu. Dan persoalannya di mana sekali lagi kalau boleh ini ya, mungkin kita kayaknya berhenti sama kepada ini ya. Maksudnya aktor ini yaitu saudara-saudara Yusuf. Jangan membiarkan dosa atau membiarkan perasaan bersalah itu nggak terselesaikan. Dan kalau boleh ya, tadi saya cerita saya dengan papa saya, jangan ikuti teladan saya, jangan tunggu sampai orang sudah mau mati, itu agak kelamaan bapak itu ya, jangan mulai curiga, memang saya salah apa sih sama papa, nggak gimana sih, ya semua orang ada salah gitu aja, bukan kurang ajar gimana sih, enggak juga. Cuma itu saudara diberikan di dalam kehidupan itu ini ya, ada banyak kesempatan gitu. So rectify selagi ada kesempatan. Karena kalau tidak ya, nanti akibatnya adalah saudara akan menghidupi ini loh, drama retribusi itu. Nanti waktu saudara mengalami ketidakenaan saudara, ya sudah memang saya layak menerima ini. Memang saya sudah bersalah gitu ya, sekarang tanggung akibatnya. Saya cuma menuai apa yang saya tabur. Masa kayak begini sih sesuai kehidupan Kristen gitu. Hukum tabur tuai gitu ya. Kita bukan mengatakan hukum tabur tuai nggak ada tempatnya sama sekali. Ada memang, Tuhan itu Tuhan yang adil. Tapi Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab itu more daripada rumusan tabur tuai ini. Ada ayat Alkitab mengatakan Tuhan itu nggak membalas setimpal dengan kesalahan saya. Ini kan membebaskan ya actually gitu. Soalnya Tuhan mau bilang saya membalas setimpal dengan, ya boleh juga, dia tetap adil juga kan ya, nggak apa-apa. Tapi Alkitab nggak menyatakan itu loh. Tuhan membalas itu bukan setimpal dengan kesalahan kita. So, dia memberikan ruang ya bagi saudara dan saya untuk pleading, minta anugerah Tuhan. Ada ruang untuk itu. Tapi untuk melihat ada ruang ini ya, saya akuilah dosamu dan dosaku gitu. Kita mesti mengakuinya, bukan dengan menganggap sepi, menganggap nggak ada, terus menggampangkan ya. Ini yang seringkali menjadi persoalan di dalam kehidupan manusia. So,
Hari ini kita perjamuan kudus ya. Secara sederhana ya. Apa yang kita bisa belajar di sini ya? Ya bahwa Tuhan tuh sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Narasi darah Kristus yang dicurahkan itu kan maksudnya itu ya, dicurahkan, membuka satu perjanjian yang baru. Ada new thing that can be hoped for, can be anticipated, can be expected, ya, new thing yang disediakan oleh Tuhan. Justru karena dosa-dosa kita diampuni. Maka Alkitab waktu ada ayat mengatakan ya, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Itu betul-betul berbahagia, berbahagia. Karena guilt itu sangat merusak dan sangat melumpuhkan. Dan ini bukan persoalan psikologi saja, ini persoalan teologis, ini persoalan spiritual yang saudara dan saya perlu bereskan di hadapan Tuhan. Dan kalau ada kemungkinan juga di hadapan sesama. Mungkin hari ini kita berhenti di sini ya, masih ada 3 perspektif lagi. Kita lihat lain kali dari perspektif Yakub, ya, ada perspektif Yusuf, ada perspektif Benyamin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh membaca bagian ini dan kami berdoa supaya Tuhan menghidupkan story, naratif ini di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendapati diri kami mirip seperti saudara-saudara Yusuf, Tuhan menolong kami untuk kami bisa keluar dari perasaan bersalah ini. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih. Engkau sanggup untuk membereskan dosa-dosa kami. Dan Engkau mau relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama ini bukan ditandai dengan hukum retribusi, tapi ada di dalam hubungan kasih karunia, hubungan kasih. Beri kepada kami iman, beri kepada kami percaya, dan tolong kami boleh terus bertumbuh di dalam pengharapan akan anugerah Tuhan. Bersyukur untuk Yesus Kristus Putramu yang sudah diberikan bagi kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan